Stop. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya Fikri Rozak. Saya Mel Oktaviani. Saya Mustafa Haji Saputra. Berikut presentasi dari kami. Inilah berikut dari presentasi dari kelompok kami, kasus program siaran yang berhubungan etika penyiaran. Yang pertama itu ada daftar isi, bab 1 yang berisi latar belakang dan tujuan dari tema yang dibahas. Dan bab 2 berisi pokok bahasa yang harus dibahas sehubung dengan tema. Dan ada bab 3 beri kesimpulan dari tema yang dibahas. Di sini saya ingin menjelaskan latar belakang. Bertambahnya saluran televisi juga menambah variasi kategori atau genre program yang disuguhkan. Beberapa kategori atau genre program pun kerap mendapatkan sorotan dari halayak seperti sinetron, reality show, infotainment, bahkan program agama religius. Yang tidak lepas dari kritik. Penayangan program sinetron misalnya yang menjual mimpi tentang identitas masyarakat. Tentang identitas masyarakat kelas atas. Seperti banyak yang ada di sinetron yang ada di TV, menayangkannya itu tentang realita, tapi tidak sesuai dengan aslinya. Telah dianggap bawa angin segar, bahkan industri televisi munculnya persoalan tersebut tidak lepas dari masalah tentang etika. Etikanya yang berada di kehidupan sinetron tidak sama seperti kehidupan asli. Etika yang banyak pelanggaran yang anak-anak kecil nontonnya pun sangat tidak pantas karena banyak anak kecil yang ikut nonton juga. Dilakukan untuk menampilkan sesuatu yang lebih terlihat nasional bahkan dramatis, justru terlihat kurang beretika. Tayangan yang kurang berkualitas dan melanggar etika penyiaran menunjukkan satu persoalan serius yang harus mendapat perhatian semua pihak. Komisi Penyiaran Indonesia KPI sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengawasi jalan penyiaran Indonesia. Bahwa keluhan masyarakat terhadap tayangan bermasalah di televisi terus mengalir jika membaca persoalan di atas bahwa ketika menjadi salah satu aturan yang diharapkan bisa mewadahi atau menjadi tolak ukur dalam mengatur pergaulan antara media massa, pemerintah, dan masyarakat. Etika di sini dimungkinkan keberadaannya mengingat media massa itu selalu berurusan dengan pihak lain atau berbagai macam kelompok dalam masyarakat kepentingan yang bertarung dalam proses komunikasi massa. Tanpa ada etika pertarungan akan menjadi perilaku mau menang sendiri. Buntutnya adalah kerusakan. Pada intinya etika merujuk pada konsep tentang memiliki nilai dan perilaku moral jika Anda sesuai perilaku dan tindakan Anda dengan nilai tersebut, maka Anda ikut dalam perilaku yang etis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan penelitian.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami seberapa besar frekuensi kemunculan pelanggaran etika siaran pada program Rumpi No Secret. Dikarenakannya adanya pelanggaran etika penyiaran di dalam acara Rumpi No Secret ini. Bab 2 Pokok Bahasan. Rumpi No Secret ini adalah program variety show terbaru dari Trans TV yang menggantikan slot acara Show Imah yang tayang setiap Senin sampai Jumat pukul 4 sampai 5 WIB. Mengangkat tentang tema lifestyle dan gosip dengan tema yang berbeda-beda setiap episodenya. Ini merupakan salah satu program tayangan baru Trans TV yang mulai tayang di minggu kedua bulan November 2014. Sebagaimana program variety show lainnya, program tayangan ini dipandu oleh Feni Rose. Program tayangan ini akan mengulik hal paling dalam dari bintang tamu dan narasumber dengan cara santai melalui sebuah permainan yang menarik. Pertanyaan dari pertanyaan yang dilontarkan oleh presenter bukan hanya gosip bintang tamu yang hadir, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Presenter akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan sudut pandang perempuan. Narasumber dan bintang tamu yang hadir pun tidak hanya selebriti kenamaan tanah air, namun siapapun yang memberikan inspirasi kepada masyarakat. Seperti pengacara, pejabat, musisi, seseorang yang sedang naik daun, atau seseorang yang sedang marak diberitakan, ataupun orang biasa. Konsep program acara talk show ini berupa perbincangan antara host, pembawa acara, komunikator dengan seseorang bintang tamu yang merupakan sosok human interest komunikan. Diundang ke program acara talk show tersebut untuk membahas sesuatu isu yang hangat diperbincangkan pada saat itu ataupun membahas sesuatu yang belum diketahui oleh banyak orang. Sehingga pesan dan makna yang terkandung dalam program acara talk show ini membentuk sesuatu informasi yang ringan dan mudah dimengerti oleh khalayak umum. Selanjutnya akan dibahas oleh Gita. Di sini saya akan membahas bab 2 tentang pembahasan pertimbangan putusan. Program siaran Rumpi No Secret yang ditayangkan oleh stasiun Trans TV pada tanggal 15 Januari 2020 mulai pukul 16.03 WIB. Siaran tersebut menampilkan rekaman video sosial media atas nama Lucinta Luna yang menjelekkan orang lain sambil mengangkat salah satu kakinya. Berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang pedoman perilaku penyiaran pasal 14 ayat 2. Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. Dan berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang pedoman perilaku penyiaran pasal 21 ayat 1. Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara. Berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang standar program siaran pasal 9 ayat 1. Program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik keterkait dengan agama, suku, budaya, usia, atau latar belakang ekonomi dan dalam pasal 9 ayat 2. Program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma, kesopanan, dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat. Berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang standar program siaran pasal 15 ayat 1. Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak atau remaja. Berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor
02/P/KPI/03/2012 tentang standar program siaran pasal 37 ayat 4. Program siaran klarifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang pedoman perilaku penyiaran pasal 9, lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Program siaran Rumpi No Secret yang ditayangkan oleh stasiun Trans TV pada tanggal 17 Januari 2020 mulai pukul 16.10 WIB, program siaran tersebut menghadirkan narasumber atas nama Lucinta Luna yang membahas konfliknya dengan Keanu, Dara Arafah, dan The Canal Twins. Dari bahasan tersebut dapat ditetapkan pertimbangan putusannya ialah keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat tentang sanksi administratif teguran tertulis program siaran Rumpi No Secret di stasiun TV Trans TV. 1. Memberikan sanksi berupa sanksi administratif teguran tertulis pada program siaran Rumpi No Secret. Yang kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh Haji. Ji, suaranya masih mati, Ji. Lu matiin. Ya, Ulang. baik. Saya akan membaca bab 3 kesimpulan dari materi ini. Kesimpulan dari penelitian seberapa besar frekuensi kemunculan pelanggaran etika siaran pada program Rumpi No Secret pada episode Lucinta Luna versus Keanu dan teman lainnya. Di dalam episode tersebut menampilkan sebuah adegan pertengkaran dan kecerobohan yang dilakukan untuk menampilkan sesuatu yang lebih terlihat sensasional, bahkan dramatis, yang mana justru terlihat kurang beretika. Tayangan yang kurang berkualitas dan melanggar etika penyiaran menunjukkan suatu persoalan serius yang harus mendapatkan perhatian semua pihak. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengawasi jalannya penyiaran Indonesia, bahwa keluhan masyarakat terhadap tayangan bermasalah di televisi terus mengalir. Baik, pelanggaran yang dilakukan pada artis dan siaran program itu sendiri dapat dikaitkan dengan beberapa pasal, yakni bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1/PKPI/03/2012 tentang pedoman perilaku penyiaran, pasal 9, pasal 14 ayat 2, pasal 21 ayat 1, pasal 9 ayat 1 dan 2, pasal 15 ayat 1, pasal 37 ayat 4, huruf A, pasal 1 ayat 24, pasal 13. Nah, saran dari kelompok kami, berdasarkan peraturan KPI tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa siaran program tersebut akan mengalami sanksi tegur terlebih dahulu jika masih melanggar dan dikenakan sanksi berlanjut. Dengan demikian, kegiatan siaran Rumpi No Secret ini harus ada pesan dan makna yang terkandung dalam program acara talkshow ini. Membentuk suatu informasi yang ringan dan mudah dimengerti oleh khalayak umum. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, cukup.